lagi terkait kasus Wan Prestasi yang kemarin sudah dilakukan sidang perdana Nikita ke Reza Gladys. Nah, ternyata kan ditunda nih Bang sidangnya. Mungkin Abang memandang kasus ini tuh seperti apa sih? Kalau dari pihak lawyer Reza Gladys, ini adalah kasus yang komedi, bisa dikatakan gitu kan, karena tidak ada unsur hukumnya, karena yang dilakukan Wan Prestasi itu adalah kan perjanjian, ya kan, tapi ini meminta duit kembali ya dari pihak Nikitanya. Ini mungkin Abang memandangnya sebagai praktisi hukum. Saya lihat agak lucu ya, baru pertama kali terjadi di Indonesia seperti ini ya, bahwa tidak ada perjanjian di antara kedua pihak, tetapi malah orang digugat di pengadilan. Ini aneh bin ajaib bagi saya. Jadi ada dalam istilah hukum itu fakta sun persandap, perjanjian dibuat untuk ditaati. Nah ini perjanjian apa yang dibuat? Nggak ada perjanjian dibuat, apa yang mau ditaati sehingga mau digugat? Jadi saya melihat agak lucu, ini pertama kali terjadi di Indonesia saya lihat. Berarti benar dong kalau yang dikatakan dari pihak Reza Gladys itu adalah ini seperti komedi, seperti bisa dikatakan juga modus nggak sih Bang untuk melunturkan pidananya Nikita Mirzani? Saya kira begitu. Jadi lucu-lucuan jadinya, ya kan? Nah akhirnya kita ini belajar hukum nanti kita diketawain orang, ya kan begitu? Maksudnya ada perjanjiannya atau tidak, perjanjiannya di mana? Tinggal dibuktikan. Dan saya yakin kalau kasus-kasus begini sidang tetap, karena pengadilan namanya gugatan begitu dia harus terima, tapi tetap hakim akan putus. Saya yakin ini pasti ditolak. Udah ditolak pasti gugatannya. ditolak. Iya. Bang, dikatakan ini kan ada termasuk kepolisian dan kejaksaan agung yang dituntut, ya kan, oleh pihak Niki, ya, dan Reza Gladys. Nah, mungkin kan kemarin ditunda karena dua itu tidak hadir dari kejaksaan dan kepolisian, ya. Dan dia juga bisa minta immaterial 100 miliar kerugiannya dari gugatan itu, selain mengembalikan duit 4M yang diterima oleh Niki dari Reza Gladys, ya kan, perjanjian itu. Mungkin Abang memandang seperti apa nih? Kan mungkin ranah kepolisian dan kejaksaan sudah dituntut juga secara perdataan Bang. Iya, jadi ada tergugat 1, 2, 3 kan begitu. Nah, mungkin tergugat satunya datang, tergugat 2, 3-nya nggak datang, sehingga sidang ditunda. Nanti berikutnya setelah lengkap sidang dilanjutkan lagi. Tapi kalau tuntutan 100 miliar itu, kalau seandainya pengadilan itu bisa memutuskan bahwa oh ini benar, ini yang mereka tuntut ini sesuai dengan pendapatan Nikita Mirzani, terus gugatan mereka diterima, mungkin saja 100 miliar itu bisa jadi pertimbangan hakim untuk ini. Tapi bagi saya ini lucu aja. Saya yakin kasus model begini kan pernah terjadi di Indonesia. Nggak ada perjanjian, nggak ada kesepakatan, terus kita main gugat orang hanya melalui teleponan begitu. Terus itu bukan suatu barang bukti, tapi itu merupakan petunjuk saja, tapi bukan satu barang bukti. Itu menurut kacamata hukum saya seperti itu. Oke, berarti yang dikatakan perjanjian itu secara lisan ya Bang, secara lisan dan ada tanda tangan hitam di atas putih. Nah, kalau dari pihak Nikita kan dikatakan apakah ada perjanjian secara lisan, dia jawab tidak, by phone di bulan November, dan dikatakan ada transfer 2 kali untuk review produk. Cuma nyatanya buktinya itu uang tutup mulut yang dikatakan Ismail. Ini gimana Bang tanggapan Abang? Benarkah itu masuk ranah perjanjian atau memang pemerasan? Kalau saya lebih ke pemerasan. Iya, benaran. Karena perjanjian itu kan yang lazimnya di Indonesia ini selama ini kan ada meterainya, ada saksi-saksinya, siapa saksinya, siapa yang jadi saksi, terus perjanjian antara pihak pertama, pihak kedua, para pihaknya siapa, semuanya itu jelas tertulis di perjanjian itu. Tetapi kalau hanya by telepon, by handphone, saya kira nggak kuat, secara hukum nggak kuat kalau dijadikan bukti ya. Oke, berarti itu udah jelas ya Bang, itu adalah bukti untuk
pemerasan yang masuk kategori 2 barang bukti yang dilaporkan dari pihak RG yang menetapkan Nikita jadi tersangka. Oh iya, itu bisa masuk dalam ranah pemerasan memang. Berarti gugatan non prestasi itu apa yang dikatakan kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys itu hanya modus ya, Bang? Ya, itu pengacara itu begini loh. Pengacara dia selalu tugas pengacara itu mencari celah hukum. Nah, mungkin ini pengacaranya Nikita merasa bahwa ini celah hukum yang dia bisa pakai untuk bargaining power dengan si Gladys supaya kasus pidananya digugurkan. Dia bisa bargaining di situ. Nah, nanti dicabut perkaranya, terus mereka bisa RG, restoratif justice. Ya, mungkin seperti itu dugaan saya ya, seperti itu. Berarti dugaan abang ada bargaining power untuk menuju damai ya dari pihak Nikita agar pidananya tidak dilanjutkan, karena kan sampai sekarang P21-nya belum juga muncul nih bang. Iya, berarti ya dugaan saya ke sana. Jadi mereka sengaja gugat DD supaya ada bargaining di situ. Tujuannya itu sebetulnya. Dugaan saya itu seperti itu. Terakhir bang, mungkin kemarin juga pihak Nikita mengatakan dia minta perlindungan. Katakanlah dia melapor gugatan keperdataan ini, tujuan dia minta perlindungan kepada kejaksaan dan kepolisian untuk Nikita Mirzani. Salah satunya ini mungkin dengan statement minta perlindungan seperti apa sih bang? Tanggapan abang? Semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan, termasuk Nikita Mirzani. Jadi kalau misalnya dia minta perlindungan hukum terhadap kepolisian dan kejaksaan itu sah-sah saja. Tetapi pertanyaannya diterima atau tidak, kan gitu ceritanya. Nah dia memang ya dia punya hak untuk mengajukan itu, minta perlindungan, memohon perlindungan hukum. Tetapi kejaksaan sama kepolisian mengabulkan atau tidak. Oke. Tapi bang, dari P21 Nikita nih menurut abang bakal diperpanjang lagi apa memang sudah nantinya tanggal 2 Juni terus kalau tidak salah bang, udah P21 gitu bang? Keputusan itu kan ada di tangan jaksa. Kalau dia merasa berkas belum lengkap, dia P19 lagi dikembalikan kan. Tapi kan ada batas waktunya. Nah kita nggak tahu ini kalau batas waktunya lewat ya kita harus dibebaskan, dilepas. Berarti tidak bisa 3 kali perpanjangan. Tapi kalau dia misalnya dia sudah sampai 3 kali begitu, biasanya sih naik P21 biasanya. Berarti kemungkinan akan segera P21 ya bang? Kemungkinan ya bisa terjadi, bisa. P21. Kalau P19 lagi ya ini kita harus dikeluarkan. Karena memang sudah Habis mata waktunya. Oke bang, terakhir mungkin bang dari kacamata abang dari segi kasus Nikita ini yang sudah berjalan hampir 3 bulan dia ditahan, ya kan? Abang memandangnya seperti apa? Cukup berat nggak sih untuk Nikita lepas dari hukum? Karena kan ada dugaan TPPU sendiri, gitu kan? Sampai pihak Niki juga sekarang bergening buat membebaskan Niki. Seperti apa nih mungkin? Ya, itu saya lihat pasal berlapis itu dilarikan ke TPPU juga kan, jadi ancamannya kan berat itu, 20 tahunan itu. Jadi memang pengacaranya melihat di sini bahwa udah gimana caranya, setiap pengacara kan dia mau kliennya bebas. Ya udah satu-satunya cara dugaan saya dia melalui gugatan perdata. Nah, di situ kan apabila dikabulkan oleh hakim, wah itu berarti lumayan juga itu. Selain Nikita juga bisa bebas, ya dapat duit juga, ya kan? Betul. Oke.